Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Senang sekali rasanya bisa beraktivitas kembali seperti biasa, walaupun kita belum diperbolehkan untuk tatap muka seperti biasa. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah yang Maha Esa dan selalu dalam lindungannya. Sesuai dengan anjuran Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, bahwa proses pembelajaran dilakukan dengan sistem daring atau dalam jaringan. Walaupun begitu, Ibu berharap tetap terus belajar, tetap semangat, dan terus-menerus mengulang pembelajaran di rumah. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat dengan mudah kita mengerti. Doa dimulai. Doa selesai. Tujuan pembelajaran kamu adalah 1. Siswa dapat mengetahui lokasi negara Singapura. 2. Siswa dapat menganalisis strategi Singapura dalam menanggulangi pandemi COVID-19. 3. Siswa dapat merumuskan pesan kalian mengenai hal yang dapat dilakukan pelajar di Indonesia untuk hadapi pandemi COVID-19. Yang terakhir, siswa dapat menyajikan hasil analisis tersebut mengenai strategi Singapura dan pesan kalian untuk hadapi COVID-19 dalam bentuk presentasi video singkat 30 detik. Singapura adalah salah satu negara di dunia yang menjadi pusat transit tersibuk di dunia. Salah satunya adalah aktivitas transit bagi penumpang yang menggunakan pesawat. Oleh karena itu, negeri singa tersebut sangat rentan terhadap penyebaran virus tersebut yang ditularkan melalui aktivitas manusia. Dalam mengatasi penyebaran virus corona tersebut, pemerintah Singapura sudah melakukan antisipasi guna meminimalisir jumlah kematian yang diakibatkan oleh virus tersebut. Padahal, jumlah penderita COVID-19 merupakan jumlah terbanyak kedua di ASEAN. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Singapura yaitu dengan cara transparansi. Setiap hari pemerintah Singapura memberitahukan informasi terbaru mengenai jumlah penderita COVID, kemudian orang-orang yang kontak dengan penderita, bahkan sampai memantau kepada tempat tinggal atau perumahan warga yang terdapat COVID-19. Baik anak-anak ibu, setelah ini ibu ingin kamu mengamati salah satu berita mengenai penyebaran virus corona di negara-negara ASEAN. Lantas, bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di dunia hingga saat ini? Kita lihat bersama. Dikutip dari situs worldometers.info, jumlah orang terinfeksi di seluruh dunia hingga pukul 2 pagi tadi mencapai lebih dari 8.340.000 orang, bertambah sekitar 142.557 kasus dari jumlah sebelumnya. Sedangkan korban meninggal dunia akibat COVID-19 mengalami penambahan sebanyak 6.592 dengan total menjadi 448.524 korban. Ini merupakan penambahan terbanyak sejak 7 Mei lalu atau dalam 41 hari terakhir. Sementara itu total pasien yang sembuh lebih dari 4,3 juta kasus. Lalu bagaimana penambahan korban COVID-19 di dunia? Penambahan 1.031 kasus positif virus corona di Indonesia pada Rabu 17 Juni membuat Indonesia menyalip Singapura sebagai negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di ASEAN. Mengutip Worldometers, penambahan kasus baru tersebut membuat jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 41.431 atau lebih banyak 215 kasus daripada Singapura.
Padahal kasus perdana di Singapura ini ditemukan 1,5 bulan lebih dahulu dibandingkan di Indonesia. Nomor 3, 4, dan 5 negara ASEAN dengan kasus COVID-19 terbanyak ditempati oleh Filipina, Malaysia, serta Thailand. Dilihat dari grafik ini, Indonesia menjadi negara yang paling akhir mengumumkan kasus COVID-19, yakni pada bulan Maret, tetapi memiliki jumlah kasus terbanyak di ASEAN dalam kurun 3 bulan 15 hari. Efektivitas penanganan COVID-19 di Indonesia pun juga dipertanyakan. Melihat banyaknya jumlah pasien yang meninggal dunia. 45 pasien meninggal pada Rabu kemarin sehingga total 2.276 kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kematian akibat COVID-19 tertinggi di ASEAN. Dibandingkan Singapura, yang jumlah kasus positifnya berbeda tipis dengan negara kita, jumlah kasus kematian akibat COVID-19 di tanah air 100 kali lipat lebih banyak daripada di negeri singa. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Dengan melihat tayangan berita tadi, maka kita bisa mengetahui bahwa Singapura merupakan negara terbanyak kedua pasien COVID-19-nya di ASEAN. Tetapi, Singapura mampu meminimalisir tingkat kematian. Nah, tugasmu hari ini adalah, Ibu ingin kamu membuat video yang isinya tentang strategi Singapura dalam menghadapi virus corona. Dan tambahkan juga apa pesanmu sebagai pelajar untuk tetap sehat di masa new normal ini dengan durasi maksimal 60 detik. Ibu rasa sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan kurang jelas, kamu boleh tanya pada grup ini dan nanti akan kita jawab bersama-sama. Sampai jumpa pada pembelajaran di lain waktu. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.